apakah kita naik motor, kendaraan tadi sudah pakai bismillah? Jadi ternyata banyak sekali dosa-dosa kita, dan dosa-dosa itu langsung dicatat oleh malaikat. Sementara ketika kita beramal, belum tentu dicatat, kalau ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sepekan telah berlalu puasa Ramadan kita. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan amalan-amalan lain di bulan Ramadan ini. Memasuki pekan kedua, ketiga sampai akhir Ramadan, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan mengakhiri Ramadan dengan Ramadan yang terbaik tahun ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kaitan amaliyah Ramadan ini kita akan coba kupas. Ada sedikitnya 5 amalan pada bulan Ramadan ini yang kelihatannya kecil, kelihatannya sepele, kelihatannya dianggap biasa saja, tapi mengandung pahala nilai yang besar. Apa 5 hal itu? Yang pertama, berikan wajah yang cerah dengan senyuman walau dalam keadaan kecewa, walau dengan orang yang sedang kita anggap membenci kita, menurut kita. Rasulullah SAW mengajarkan tabassumuka fi akhika sadaqah. Wajahmu yang cerah, senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Memang tidak mudah tersenyum dengan orang yang dalam tanda kutip mungkin kita benci. Senyum dengan orang yang mungkin memusuhi kita menurut perasaan kita. Tapi begitulah. Karena ini sesuatu yang bernilai dan berpahala besar, yang tampaknya sepele, maka kita berikan senyuman dengan saudara-saudara kita. Senyuman seorang suami kepada istri, istri dengan suami, ayah kepada anak, anak kepada ibu, begitu seterusnya, sehingga Ramadan ini dilalui dengan senyuman. Ini yang pertama, amal yang kelihatannya sepele tetapi bernilai besar. Kemudian yang kedua, rutin membaca Al-Quran walau 1 ayat setiap hari. Ya, tentunya tidak 1 ayat murni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Ini perumpamaan bahwa membaca ayat Al-Quran di bulan Ramadan ini, walaupun hanya, ya kalau kita hitung 1 halaman, 1 tapi itu rutin. Tidak terburu-buru, tergesa-gesa ngejar hatam. Alhamdulillah ada yang sudah hatam 1-2 kali, tapi dengan tetap murotannya terjaga, karena itu akan menjaga makna. Jadi amalan yang kedua yang dianggap sepele, ya selesai sholat 1 lembar, selesai sholat 1 lembar. Jadi kelihatannya sepele, dianggap biasa, tapi kalau itu rutin dilakukan pada bulan Ramadan, membaca Quran bernilai besar. Apalagi Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, al-ayah, surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian yang ketiga, ada lagi amalan yang ya tampaknya dipandang sepele, yaitu apa? Bersedekah di bulan Ramadan walaupun dengan separuh biji korma. Separuh biji korma. Rasulullah menggambarkan bagaimana ya kalau 1 korma mending ini separuh. Jadi kita punya 1 biji korma, yang korma yang mungkin agak besar, itu kita sedekahkan separuhnya, itu sudah luar biasa. Saya sering ngasih contoh gini, satu ketika saya mau makan nih, cuma ada nasi, mau beli kue, mau beli lauk, lagi hujan, persediaan di dapur biasanya ada mie atau yang lain, ternyata nggak ada. Akhirnya ya udah kita makan mie. Tahu-tahu ada yang ketok pintu, tetangga rupanya ngasih, ya walaupun hanya sayur, nangka misalnya, yang sebenarnya kita nggak terlalu suka sama kerupuk. Ini Masya Allah, nangka yang biasanya nggak kita suka, kerupuk itu menjadi teman lauk yang sangat luar biasa. Itu gambaran kalau
bulan Ramadan ini beri selalu sedekah walaupun dengan separuh biji kurma. Itu menggambarkan sedekah every day. Beri kepada jamaah yang mau takjil, santri-santri yang mau buka bersama dan sebagainya. Walaupun hanya sebungkus es buah 5.000, tapi rutin tiap hari. Yang kelihatannya dianggap biasa, tetapi menjadi luar biasa karena dikerjakan pada bulan Ramadan, dan pahalanya senilai dengan orang-orang yang berbuka tanpa menguranginya. Subhanallah. Yang keempat, kita mendoakan kebaikan orang lain yang orang itu membenci kita, memusuhi kita, berseteru dengan kita menurut kita. Oh ya gimana Ustaz ya? Dia itu kan berbuat zalim kepada kita, gimana mau kita doakan lah. Misalnya ya kita doakan aja, ya Allah beri dia taufik hidayah. Nah kalau dia mendapat taufik hidayah kan dia jadi baik kepada kita. Jangan kita berdoa yang buruk-buruk, wah celaka dia, nanti malah tabrakan atau kecelakaan menimpa saudara kita, keluarga kita, kan kita yang rugi. Jadi lebih baik amalan yang keempat yang dipandang biasa-biasa saja, tapi menjadi luar biasa pada bulan Ramadan adalah mendoakan orang lain sementara orang itu padahal sedang tidak suka katakanlah dengan kita. Ini luar biasa. Dan yang terakhir, yang kelima, ya tentunya masih banyak lagi ini karena space waktu yang terbatas. Yang kelima adalah membiasakan istighfar walaupun dorongan nafsu mengatakan kita nggak punya dosa. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu dorongan nafsu. Bagaimana kita tidak punya dosa? Bangun tidur, saya lah tadi bangun tidur, perasaan saya belum berdoa tadi bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Apa ini nggak dosa kita? Jadi karunia kok nggak berdoa? Kita masuk kamar mandi, apa kita nggak berdoa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar kamar mandi tadi kita jangan-jangan tidak berdoa ghufranaka. Makanya ditulis di pintu itu. Kita makan, apakah kita naik motor kendaraan tadi sudah pakai bismillah? Jadi ternyata banyak sekali dosa-dosa kita, dan dosa-dosa itu langsung dicatat oleh malaikat. Sementara ketika kita beramal belum tentu dicatat, kalau ikhlas, kalau riya enggak. Nah inilah maka amalan yang kelima, hari kita berbanyak istighfar apapun, dan kita harus selalu merasa berdosa. Yaitu amalan yang utama, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 hal yang amalia yang dipandang sepele, dipandang biasa, tetapi punya nilai luar biasa karena dikerjakan pada bulan suci Ramadan. Ringkasannya yang pertama yaitu memberikan senyuman wajah yang cerah dengan orang yang membenci kita sekalipun. Yang kedua, membaca Al-Quran rutin walaupun hanya 1 halaman tiap hari. Yang ketiga, membantu orang lain walau hanya dengan separuh biji kurma, artinya semampu yang dia dapat. Dan yang keempat, mendoakan orang lain padahal orang itu sedang berseteru dengan kita. Dan yang terakhir, memperbanyak istighfar walaupun nafsu mendesak, banyak istighfar. Mudah-mudahan dengan hal itu menjadikan kita terus semangat. Pekan kedua, ketiga Ramadan sukses. Ramadan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.